Ketika kalian mendengar nama channel Salon Sarjana, channel YT Crash sudah pasti juga tidak bisa dilupakan karena sama-sama memiliki kasus yang sama, yakni terkena pelanggaran berat pada channel yang berujung di ban atau dihapus, dan sama-sama memulai channel baru lagi. Tapi apakah channel YT Crash benar-benar melakukan plagiarisme? Dan apakah channelnya masih rajin upload di tahun sekarang? Nah, kayaknya kali ini gue bakal bedah channel YT Crash. Berdasarkan data dari artikel dan video-video yang ada di internet, YT Crash atau YouTube Crash sendiri telah mulai channelnya sejak ia subscribe channel dan sejak tahun 2010, dimana admin dari YT Crash sendiri pada tahun itu menggunakan YouTube sebagai media dan menyimpan video-video randomnya seperti video klip, video-video pendek, tutorial editing, dan lain-lainnya. Tapi singkatnya pada tahun 2015, admin YT Crash akhirnya mulai serius membuat channel YouTube-nya. Tapi alih-alih membuat konten top list seperti yang kita tahu, channelnya malah masih mengupload beberapa video meme atau video-video lainnya yang bersifat re-upload. Dan ketika kalian mendengar kata re-upload, tentu hal yang buruk pasti akan terjadi. Dan itu benar adanya, dimana ternyata video pertama dari channel YT Crash ini sudah terkena pelanggaran copyright, yang akhirnya membuat videonya dihapus otomatis. Dan dari kejadian itulah akhirnya nama YouTube Crash atau YT Crash akhirnya dibuat menjadi nama channel resminya. Semenjak kejadian itu juga, admin YT Crash sendiri akhirnya mulai membuat video dengan lebih serius dan fokus, seperti akhirnya menggunakan voice overnya sendiri untuk mendeskripsikan dan berbagi informasi dari videonya. Negara yang memiliki peraturannya tersendiri untuk para penduduk maupun para wisatawan yang datang, dan aturan itu juga kadang tidak tertulis. Budaya yang ada di suatu negara merupakan salah satu hal yang wajib dan harus ditaati jika kalian ingin mendatangi negara tersebut. Jika ini merupakan pengalaman pertama kalian berliburan ke luar negeri, sebaiknya kalian perhatikan dahulu hal-hal berikut ini. Yang mana itu menjadi salah satu nilai plus karena pada tahun itu juga channel-channel informasi kebanyakan menggunakan suara AI Google dan suara robot yang emang basicnya kaku. Dan ternyata cara itu berhasil. Channelnya bisa terus mendapatkan banyak audiens baru sampai akhirnya ia mendapatkan 100.000 subscribers pertamanya. Selain itu juga kualitas dan kuantitas yang diberikan channel YT Crash juga mulai lebih bagus, sehingga nggak heran jikalau YT Crash bisa berkembang dengan pesat. Dan gak cuma itu, channel YT Crash berhasil melakukan yang namanya ekspansi, dimana selain channel YT Crash itu sendiri, YT Crash juga banyak sekali memiliki cabang channel lain yang ternyata sukses besar juga. Taruhlah nama-nama seperti YT Crash Islam, YT Crash Fits, YT Crash Live, YT Crash News, dan YT Crash lainnya. Dan bagi kalian yang gak tahu, semua cabang channelnya itu bisa menembus lebih dari 100.000 subscribers, bahkan 1 juta subscribers semua. Pada masanya, channel YT Crash merupakan channel informasi dan top list yang sangat watchable di tahun itu. Bahkan channel utamanya yakni YT Crash itu sendiri pada akhirnya bisa mencapai 10 juta subscribers juga. Tapi sayangnya itu semua tidak bertahan lama lagi. Singkat cerita, channel serupa yakni channel Sarjana terkena kasus plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, yang semua kronologinya udah gue bahas di video ini. Jadi cek aja. Yang pada intinya karena kasus itu, YouTube ternyata malah makin waspada terhadap konten-konten re-upload seperti konten top list ataupun channel informatif lainnya. Pokoknya yang kelihatan re-upload dikit bakal diberikan pelanggaran atau malah di-ban. Yang akhirnya YT Crash yang memiliki 10 juta subscribers lebih itu akhirnya terkena crash untuk kedua kalinya pada awal tahun 2020. Dan penghapusan channel YT Crash dengan jumlah subscribers sebanyak 11,4 juta ternyata bukan disebabkan oleh banyaknya pelanggaran, tapi itu semua dikarenakan channelnya terkena dismonetize karena konten di-upload tadi, yang akhirnya channel itu dihapus dari keinginan admin sendiri, yang semua itu bersumber pada video yang diupload pada Maret 2020 di channel barunya dengan nama yang sama, yakni YT Crash, dengan judul YT Crash terlahir kembali, dimana di titik itu juga lah YT Crash resmi berjalan kembali seperti biasa. Judul-judul yang menarik, thumbnail sampai clickbait yang menarik, dan tentunya pembawaan video yang khas juga terus diupload dan diberikan kepada audiensnya. Tapi entah kenapa,
itu semua sudah berhenti lagi sejak tahun 2023 kemarin. Kalimat terakhir kembali pada judul videonya yang ini ternyata tidak bisa berlaku lama, karena channel YT Crash yang baru sendiri juga ternyata tidak mau upload video lagi. Tapi untuk channel-channel yang lain yang sudah gue sebutin di chapter sebelumnya, ternyata masih aktif sampai sekarang, entah itu untuk mengupload video normal ataupun video shorts. Sayangnya tetap saja channelnya, mau itu YT Crash yang utama ataupun cabang-cabang channelnya, bukanlah channel YT Crash yang populer seperti dulu lagi. Channelnya bahkan sekarang malah sedikit keluar jalur dari prinsip dan konsepnya, di mana pada video-video terbarunya YT Crash sekarang malah menggunakan suara AI generated dan juga editing video yang terlalu simpel dan cukup kaku dengan Tuhan dan sesama manusia. Ajaran ini mengajak untuk melampaui batas dualitas, dan memahami bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari wajahnya. Dengan pemahaman ini, kita diingatkan akan pentingnya menciptakan kesatuan dalam kehidupan. Bahkan video-video terakhirnya saja itu nggak ada thumbnailnya lagi. Entah apa yang terjadi, tapi YT Crash yang sekarang sudah bisa dibilang dalam tanda kutip tidak niat untuk mengupload video, sehingga tentu saja ini malah membuat channel YT Crash dan berbagai cabangnya mengalami penurunan performa yang tidak sebaik dulu, karena audiens juga sudah mulai bosan akibat penurunan kualitas dari video-video yang diupload oleh channel YT Crash. Dan mungkin karena alasan penurunan performa inilah yang membuat channel utama YT Crash juga sudah jarang banget untuk mengupload video, yang akhirnya tentu saja ini membuat sebuah kesimpulan kalau channel YT Crash masih cukup aktif, tetapi kualitasnya tidak seperti dulu lagi. Jadi apakah memang akhir-akhir ini adalah momen jatuhnya para channel informatif dan top list, diakibatkan banyak channel-channel seperti YT Crash, The Shiny Peanut, dan lain-lain yang kebanyakan juga sudah mulai jarang upload dan bahkan tidak upload lagi? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian masih menonton channel YT Crash? Silahkan komen aja. Jadi intinya di video ini gue cuma mau jelasin kalau konten yang basisnya adalah re-upload, apalagi hanya menambahkan narasi-narasi kecil saja, itu sangat-sangat rawan kena shadow ban, kena pelanggaran, rawan mengalami penurunan performa channel, dan bahkan rawan dihapus dikarenakan konten di-upload memang setidak etis itu. Selain itu, kita juga belajar kalau menurunkan kualitas video yang kita upload tentu akan membuat audiens setia kita juga lama-lama makin menghilang. Tapi mungkin untuk kasus YT Crash ini bisa jadi terdapat urusan-urusan internal ini mengajak yang memang untuk berpengaruh terhadap kualitas dan videonya. memahami bahwa segala sesuatu lagi di yang alam bisa gue semesta bahas adalah di manifestasi segmen dari wajahnya. Bisa banget buat dengan pemahaman ini, kita komen. diingatkan akan Jadi, pentingnya menciptakan jangan kesatuan lupa dalam subscribe kehidupan, di mana setiap individu